pagi Bapak Ibu semua. Gimana kabarnya? Sehat ya Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk pemaparan diseminasi RPL dalam kegiatan PKG PJOK tahun 2024 hari ini bersama komunitas belajar Swebima, bersama Bapak Ibu semua yang luar biasa, hebat, sehat. Harapannya kita semua selalu sehat ya Bapak Ibu. Amin. Biar kita selalu bisa belajar bersama, saling menularkan ilmunya, saling berbagi praktik baik di komunitas belajar Swebima. Langsung saja, kita tidak lama-lama Ibu Bapak, kita sebentar saja. Kita mulai dari di depan sudah ada pemaparan atau PowerPoint tentang rencana tindak lanjut PKG PJOK. Tapi sebelumnya saya sedikit menjabarkan tentang PKG PJOK itu apa sih, agar tidak miskomunikasi. PKG PJOK itu sendiri adalah program pengembangan kompetensi guru PJOK yang dilakukan secara daring maupun luring. Proses PKG PJOK itu sendiri berlangsung selama 3 bulan Bapak Ibu. Nanti hingga akhir November ini saya sudah berproses dari September lalu hingga nanti November, akhir September hingga akhir November ini saya sudah menjalani dari mulai daring hingga luringnya sudah hampir selesai. Ini tugas 3/4 akhir dari PKG PJOK. Di PKG PJOK itu sendiri adalah program pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi guru pengampu mata pelajaran PJOK melalui pelatihan, pendampingan, dan kegiatan kolektif guru. Program ini merupakan bagian dari tindak lanjut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON. Program ini merupakan program lanjutan dari peningkatan kompetensi guru penggerak dari pengampu mata pelajaran PJOK agar dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid atau peserta didik. Perjalanan dimulai dari tahap seleksi dan mengikuti rangkaian PKG PJOK selama 3 bulan dengan pola blended learning yang terdiri dari kelas luring dan daring. Tujuan dan dampak program PKG itu sendiri, yang pertama yaitu mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Dampaknya, guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Kemudian, untuk murid itu sendiri, murid Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Tujuan dari pembelajaran PJOK itu tidak hanya tentang pendidikan gerak, tetapi tugas besar guru PJOK di sini untuk membudayakan atau membiasakan peserta didik agar mau aktif bergerak sepanjang hayat. Seperti itu. Tidak hanya Bapak Ibu gurunya yang bergerak sepanjang hayat, muridnya sudah mulai dibiasakan atau dibudayakan untuk mau bergerak sepanjang hayat hingga nantinya dia terbiasa dan membudaya. Kalau di pemerintah istilahnya memasyarakatkan olahraga, tetapi untuk akhir-akhir ini sudah membudayakan bergerak aktif sepanjang hayat. Seperti itu sedikit tentang PKG. Kita kembali lagi di slide. Latar belakang
RTL dari PKG PJOK saya ini, yang pertama yaitu pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dan olahraga merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter dan kesehatan fisik peserta didik. Salah satu aspek penting dalam pendidikan jasmani adalah kebugaran tubuh yang menjadi dasar bagi peningkatan kualitas hidup peserta didik. Jadi ketika tubuhnya sudah bugar, fisiknya sudah sehat, tentunya karakter mengikuti, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tujuan program. Nah, di dalam diseminasi RTL ini saya memiliki program, ya, Guru PJOK sebagai inisiator ingin memunculkan adanya selain di sekolah, selain adanya asesmen kognitif, PJOK ingin memunculkan adanya asesmen kebugaran. Jadi diharapkan seluruh peserta didik itu memiliki nilai atau asesmen tentang kebugaran dirinya masing-masing. Seperti itu, yang selama ini mungkin belum ada. Jadi saya berharap bisa diterapkan di sekolah kita di SMP 25. Tujuan program rapot kebugaran yang pertama, satu, peserta didik dapat memahami tentang kebugaran dan kesehatan tubuh secara mandiri. Memahami tentang kebugaran dan kesehatan tubuh secara mandiri, peserta didik diharapkan tahu, oh kebugaran itu yang seperti apa, oh tubuh sehat itu yang seperti apa, diharapkan seperti itu. Kemudian peserta didik dapat mengetahui standar kebugaran. Kalau dia sudah memahami, tentunya dia mengetahui standarnya. Nah, standar kebugaran dalam tubuh itu seperti apa atau berapa. Kemudian kalau sudah mengetahui standar kebugaran, tentunya siswa tersebut akan sadar untuk meningkatkan kebugaran tubuh dirinya sendiri, ya, secara mandiri dan maupun dalam bentuk berkelompok, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kalau sudah bisa meningkatkan kebugarannya secara mandiri, tentunya aktivitas atau kegiatan bergerak itu akan menjadi membudaya atau menjadi membudayakan peserta didik untuk hidup aktif dan bergerak sepanjang hayat melalui latihan kebugaran. Nanti peserta didik akan tahu bentuk-bentuk latihan kebugaran seperti apa, bagaimana cara mengetesnya, kemudian bentuk latihannya bagaimana untuk meningkatkan kebugarannya. Seperti itu. Lanjut. Langkah-langkah program dari rapot kebugaran yang akan saya buat, yang pertama yaitu kegiatan awal memberikan informasi kepada kepala sekolah yang sudah saya lakukan kemarin hari Senin. Kemudian memberikan informasi kepada rekan guru dalam KBS yang hari ini sedang kita lakukan. Kemudian memberikan informasi kepada peserta didik nantinya ketika sosialisasi terhadap peserta didik. Kemudian serta memberikan motivasi dan pentingnya proyek tersebut. Proyek ini tuh pentingnya apa sih kok dicanangkan atau disampaikan ke peserta didik, itu pentingnya untuk apa di situ. Kemudian memfasilitasi peserta didik untuk berpikir dan bertanya lebih lanjut terkait program. Kalau sudah mendapat informasi, harapannya peserta didik bisa berpikir, oh latihan kebugaran itu yang seperti apa, mulai berpikir. Kemudian bertanya, harapannya bertanya dengan fasilitator atau sebagai guru olahraga nanti bisa menjelaskan seperti itu. Kemudian yang terakhir berikutnya memberikan motivasi dan inspirasi kepada peserta didik tentang pentingnya proyek dan dampak positif yang didapatkan dari hasil pelatihan atau latihan kebugaran yang sudah dilakukan. Yang terakhir, pelaksanaan program. Selain langkah-langkah program, di sini juga ada tujuan dari program tersebut. Yang pertama, masih membudayakan hidup aktif sepanjang hayat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau Bapak Ibu di rumah setiap Sabtu Minggu mungkin
jalan kaki atau mengikuti senam di daerahnya masing-masing atau olahraga jogging di TLJ mungkin itu sudah biasa. Kalau siswa-siswi kita mungkin di era yang modern seperti ini sedikit jarang saya rasa ya, karena mereka banyak berkutat dengan handphonenya, jadi tidak terlalu aware dengan kesehatan, dengan kebugaran tubuhnya masing-masing, sehingga aktivitas itu sedikit berkurang. Kalau zaman saya dulu bermain ya seperti kasti atau lompat tali seperti itu yang menggunakan fisik sebagai medianya. Kalau sekarang kan gadget atau handphone yang digunakan, jadi berbeda era, berbeda kebiasaan ya Bapak Ibu. Lanjut, tujuan yang kedua yaitu dengan pengalaman gerak yang diperoleh, diharapkan peserta didik terstimulus dan gemar beraktivitas fisik yang akan menjadi kebiasaan dan pada akhirnya akan menjadi karakter positif. Tentunya kembali lagi ke pembentukan karakter, sekaligus selain menjaga kesehatan juga dapat membentuk karakter yang positif. Tentunya anak-anak yang gemar berolahraga, gemar bergerak itu pasti akan pikirannya lebih positif, tidak selalu menjurus ke hal-hal yang kurang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Seperti itu. Yang terakhir tujuannya yaitu mengintegrasikan teknologi yang berkembang dengan aktivitas fisik. Dalam hal ini saya mengerucutkan pada pendidikan kebugaran. Di dalam PJOK itu sendiri tidak hanya pendidikan gerak, tetapi ada juga pendidikan kebugaran yang sedang saya paparkan di sini, pendidikan kebugaran, dan satu lagi SEM, Sport Education Model. SEM itu adalah siswa atau peserta didik dituntut untuk dapat berperan sebagai penyelenggara pertandingan, atau kalau Bapak Ibu sering lihat di televisi, penyelenggara voli Proliga itu kan juga ada komponen-komponennya, ada ada wasitnya, ada pemainnya, ada supporternya, ada penyelenggara eventnya, kemudian ada hiburannya. Nah, di dalam pembelajaran SEM itu sendiri, peserta didik dapat berperan sebagai aktor dalam penyelenggara pertandingan seperti itu. Sama seperti ketika P5 kemarin suara demokrasi itu juga siswa dituntut untuk berperan ya Pak Yusuf ya. Jadi apa Pak? KPPS, jadi penyoblos, jadi banyak yang lainnya seperti itu. Sama di dalam olahraga juga ada seperti itu. Jadi tidak hanya suruh lari-lari atau suruh pemanasan saja atau suruh bermain voli, tidak, tetapi sekaligus semua dalam PJOK itu. Karakter juga masuk, kemudian psikomotor masuk, kognitif juga masuk di dalam PJOK. Sekalinya guru menginstruksikan anak, sudah misal menginstruksikan lakukan teknik dasar bola voli dalam permainan bola voli, teknik dasarnya apa saja, mereka berpikir, kognitifnya sudah bekerja. Kemudian dia mau melakukan itu, afektifnya sudah masuk di situ, mau saja dia sudah baik, bersikap baik. Kemudian psikomotor bergerak dia sudah dilakukan, jadi sudah kompleks dalam PJOK, tidak hanya kognitif saja atau afektif saja atau psikomotor saja. Jadi saya ingin merubah mindset dari kita semua agar tidak hanya PJOK ini tidak hanya gerak saja seperti itu, tetapi semua sudah satu ranah, tapi sudah mencakup semua seperti itu. Lanjut, struktur program. Program rapot kebugaran merupakan program kokurikuler yang diintegrasikan dengan P5, tema bangunlah jiwa dan raganya. Nantinya rencana saya kalau ada izin dari Bapak, kemudian dari kurikulum juga sinkron dengan program saya, mungkin bisa masuk di P5 untuk tahun ajaran baru.
pada tema yang baru juga yang mungkin belum pernah dilakukan di sekolah kita, yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Rapot kebugaran ini bisa masuk rencananya nantinya bisa diterapkan di dalam P5. Kemudian struktur yang kedua, rapot kebugaran adalah kegiatan yang mengenalkan aktivitas kebugaran secara menyenangkan pada siswa fase D, SMP itu fase D, menggunakan panduan TKSI dari Kemendikbud. TKSI itu adalah tes kebugaran siswa Indonesia, Bapak Ibu, yang sudah ada, sudah dibuat oleh Kemendikbud, tinggal kita terapkan. Di SMP atau di sekolah di Semarang sudah banyak yang menerapkan menggunakan tes kebugaran siswa Indonesia ini. Kemudian hasilnya akan dilaporkan ke wali siswa dalam bentuk rapot kebugaran yang berisi hasil tes dan saran tindak lanjut aktivitas kebugaran yang dapat dilakukan di rumah. Hasilnya nanti sama dengan rapot asesmen kognitif, tetapi dalam hal ini tes kebugaran. Hasilnya sama, nanti disampaikan di akhir semester biasanya, rencananya seperti itu. Kemudian di sini ada mitra dari program ini. Yang pertama, kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan, guru PJOK sebagai inisiator dan koordinator kegiatan, seluruh guru pengampu P5 sebagai fasilitator kegiatan, kemudian wali siswa sebagai pendamping ketika ada tindak lanjut kegiatan di rumah, orang tua sebagai pendampingnya, kemudian komunitas belajar sebagai wadah untuk menyampaikan informasi tentang program ini. Ya. Di dalam perencanaan atau pembuatan program ini tentunya saya sudah memikirkan aset apa saja yang ada di SMP 25 ini. Dalam PJOK juga diajarkan bagaimana cara kita berpikir tidak hanya berfokus pada kekurangan yang dimiliki. Oh, lapangannya nggak ada, oh bolanya tidak ada, tidak seperti itu. Tetapi apa yang kita miliki yaitu jadi kekuatan yang perlu kita kembangkan lagi. Namanya di sini yaitu asset based thinking atau pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Jadi di sini sudah saya kelompokkan menjadi 5 aset. Aset yang pertama yaitu aset manusia. Kita memiliki, kalau tidak salah, semoga tidak salah, 776 murid nih Ibu. Yaitu 776 siswa, kemudian kepala sekolah dan 37 guru mapel dengan kualifikasi akademis. Seperti itu adalah aset manusia yang kita miliki. Harusnya sudah sangat cukup untuk mengembangkan apa yang dimiliki sekolah dari aset manusia itu sendiri. Kita punya guru-guru yang luar biasa, kita punya murid-murid yang luar biasa, kita punya kepala sekolah yang luar biasa. Kita harus bisa memanfaatkan itu dari sisi kekuatan atau sebagai kekuatan kita. Kemudian aset fisik, kita punya lapangan sebelum adanya pembangunan, kita punya lapangan yang bagus, yang cukup untuk pembelajaran PJOK. Kemudian laptop dan alat-alat elektronik, internet, lab itu sangat mumpuni menurut saya untuk pembelajaran, untuk penerapan program ini. Kemudian aset sosial yaitu dukungan orang tua wali. Tentunya komite itu memiliki peran penting dalam hal ini sebagai pendamping atau pendukung siswa-siswanya. Kemudian komunitas belajar yang luar biasa yang bisa menampung segala informasi dari berbagai narasumber. Kemudian ada aset finansial yaitu dana BOS yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, alat-alat olahraga, alat-alat yang mendukung untuk pembuatan rapot kebugaran ini bisa disediakan dari dana BOS. Kemudian yang terakhir yaitu aset politik, yaitu kebijakan integrasi program dengan kurikulum. Setelah jalannya kegiatan atau program ini, rapot kebugaran ini tentunya akan ada evaluasi ya. Rencana evaluasi yang pertama yaitu
wawancara dengan murid terkait tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan kebugaran. Nanti kita adakan wawancara bagaimana sih ketercapaian dari program ini seperti apa. Kemudian yang kedua, evaluasi manajemen kelas dan waktu, alokasi waktu. Apakah cukup, apakah kurang, nanti kita evaluasi. Kemudian evaluasi hasil tes kebugaran, instrumen dan jadwal evaluasi. Nanti hasil tesnya bagaimana, instrumennya apakah sesuai dengan kebutuhan siswa atau tidak, nanti kita evaluasi bersama. Kemudian rekomendasi dan langkah-langkah perbaikan yang direncanakan untuk tahun berikutnya dari hasil rapot kebugaran. Nantinya di akhir semester ketika rapotnya sudah muncul, sudah ada analisisnya, sudah ada saran untuk tindak lanjutnya ke siswa di rumah bagaimana, nanti akan ada evaluasi untuk tahun berikutnya itu seperti apa. Rencananya akan diterapkan di kelas 7, 8, 9. Tapi nanti akan saya coba ambil sampling dulu untuk kelas 7-nya. Saya coba dengan tes ini. Tapi sebelum kita menginjak ke slide berikutnya, akan saya perlihatkan bentuk rapot asesmennya. Ya, seperti ini. Gambarannya seperti ini, tetapi nanti akan ada pengembangan atau revisi yang bisa ditambahkan seperti itu. Nanti akan ada tes komponen kebugarannya. Di sini di fase D itu ada 5 komponen. Yang pertama yaitu tes daya ledak atau standing port jam. Ya, ini untuk mengukur daya ledak atau tolakan dari tungkai siswa itu. Kemudian yang kedua, koordinasi hand-eye coordination, koordinasi mata dan tangan dengan melempar bola menggunakan tangan kanan, tangkap dengan tangan kiri, seperti itu, koordinasi tangan dan mata. Kemudian kelincahan T-test. T-test itu lari membentuk huruf T menggunakan kun, jadi lari ke depan, kemudian nyentuh kun yang di tengah, lari ke kanan, kun yang kiri, kemudian lari ke kiri, kembali lagi, seperti itu. Nanti waktunya diambil. Kemudian yang keempat, tes kekuatan otot perut, yaitu sit up. Nanti ada sit up. Kemudian yang terakhir yaitu tes daya tahan kardiorespirasi, yaitu menggunakan beep test atau bleed test. Jadi lari multi level kalau zaman dulu istilahnya. Ada instruksi dung lari dalam 20 meter kembali lagi dung, ritmenya semakin cepat. Jadi dia semakin cepat larinya, daya tahannya yang dites, yang diuji, seperti itu. Kemudian ini ada rekomendasi kegiatannya, seperti ini nanti dijabarkan menggunakan kalimat, seperti itu. Nanti hasil ini disampaikan ke wali siswa. Kemudian saya akan coba perlihatkan bentuk tesnya, Bapak Ibu. Nah, ini yang terintegrasi dengan aplikasi dari Kemendikbud, ya Bapak Ibu. Ini formulirnya bisa diisikan langsung, nanti langsung connect ke sistem. Fase D mengisikan NISN, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan. Kemudian tesnya ada 5, standing board jump, sit up, beep test, kemudian hand-eye coordination, T-test. Nanti diisikan hasilnya berapa di sini, langsung selesai dikirim. Nah, ini saya perlihatkan untuk tes gambarannya seperti ini sudah saya. Nah, ini untuk yang pertama, standing board jump, bisa diperhatikan sebentar.
nggak ada instruksinya yang benar seperti apa. Ini untuk standing board jump, untuk melatih daya legak. Ini adalah contoh yang salah cara melakukannya seperti ini. Nah, tugasnya fasilitator atau pendamping untuk mengarahkan yang benar seperti apa, yang salah bagaimana itu. Soalnya kalau salah tidak bisa maksimal hasilnya. Tidak salah. Menggunakan 2 tungkai atau 2 kaki. Ini juga salah. Ya, kaki bagian belakang terakhir mendarat, seperti itu. Ya, yang di ujung. Seperti itu. Sebenarnya ada alatnya, tetapi karena kita tidak ada alatnya, kita gunakan yang kita punya. Seperti tadi aset kekuatan. Kemudian untuk berikutnya tes yang kedua, hand-eye coordination. Kalau Bapak Ibu punya putra putri di rumah, bisa dilakukan di rumah. Ya, dipantulkan di tembok. Pantulkan ke tembok, tangkap tangan kiri. Kalau koordinasinya bagus, ya pakai bola kasti bisa, bola tenis bisa. Jarak yang ditentukan. Tidak dihitung. Ya, bisa pakai tangan kiri bisa. Tangan kiri, lemparnya tangan kanan, tangkap tangan kiri. Ya, nanti di situ bisa berperan semua, jadi yang analisis, jadi yang mengecek hasilnya, jadi yang melakukan seperti itu. Ini untuk tesnya. Ini untuk mengukur kelincahan nih Bapak Ibu, tes itu. Kalau tadi koordinasi mata tangan, ini kelincahan. Larinya sprint, lari cepat.
mundur itu juga susah biasanya. Tidak bergeser tetapi lari. Tangan kanan, kemudian tangan kiri, kembali lagi tangan kanan. Kembali mundur seperti itu. Untuk yang berikutnya, yang kelima, yang terakhir, yaitu flip test atau pip test. Flip test ya, flip test. Lari dengan jarak 20 meter mengikuti irama atau ketukan beat yang ada di soundnya atau instruksinya. Ada levelnya, Bapak Ibu. Soundnya seperti itu suaranya. Nah, ini ada levelnya, ada 15 level. Satu level itu ada 7 sampai 13 interval repetisi. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Sampai siswa atau peserta didik sudah tidak mampu untuk melakukannya. Jadi di stop itu batas akhir dari kemampuan daya tahan dia. Levelnya sampai 15 repetisinya sampai 13. Jadi biasanya kalau siswa paling sampai maksimal 6. Dulu saya 6. 6, Mbak. Iya, ya. Seperti ini. Itu gambaran sedikit tentang tes kebugaran. Kemudian kita lanjutkan di sini. Nah, tentunya di dalam penyampaian program atau pelaksanaan program rapor kebugaran ini ada tantangan tersendiri yang pasti akan dihadapi. Yang pertama yaitu pengorganisasian peserta didik. Tantangannya pengorganisasian peserta didik yang disesuaikan dengan peran dan penggunaan aplikasi TKSI dengan kemampuan yang berbeda akan muncul permasalahan dan kendala di lapangan. Solusinya selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan komunitas belajar. Jadi kita saling berkomunikasi. Ini kok susah di sini, ini bagaimana, kendalanya apa? Kita harus ada komunikasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua tantangannya yaitu kurangnya keterlibatan orang tua. Dalam hal ini nantinya kan ada tidak lanjut untuk dilakukan di rumah. Nah, orang tua sebagai pendamping. Padahal di sekolah kita orang tuanya juga sibuk semua, untuk datang rapat saja agak susah liburnya, apalagi mendampingi seperti ini. Nah, ini tantangan tersendiri untuk kegiatan ini ya. Tantangannya kurangnya keterlibatan orang tua untuk memberikan pengawasan dan evaluasi atas tugas tindak lanjut oleh peserta didik. Dari hasil tes awal kebugaran akan muncul hasil tingkat kebugaran yang kurang maksimal. Jadinya kalau tidak ada pendampingan nantinya akan tidak maksimal
tentunya kejujuran dan apa adanya dilakukan oleh siswa. Kalau asal centang atau asal catat saja itu percuma, itu kan untuk mengetes diri sendiri. Tapi kalau seperti itu kan berbohong ya percuma, tidak bisa ngetes hasilnya, tidak maksimal seperti itu. Solusinya berupaya untuk selalu mengadakan koordinasi dan diskusi dengan orang tua terkait hasil tes kebugaran peserta didik agar ada rasa semangat untuk lebih memotivasi peserta didik. Itu saja pemaparan dari saya. Mungkin ada pertanyaan terkait program atau apapun yang sudah saya paparkan di depan, mungkin bisa disampaikan dari Bapak Ibu. Saya Bu. Baik, Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada PT yang sudah memaparkan untuk rencana tindak lanjut dari program tersebut. Yang kedua, sangat mengapresiasi Ibu terkait program tersebut. Saya secara pribadi dan selaku guru mapel seni budaya ini menawarkan dan sekaligus berterima kasih. Kenapa menawarkan? Karena pada bab 1 untuk materi seni teater itu juga ada yang namanya 3 laku dasar peran gitu. Ini yang pertama ada materi konsentrasi, yang kedua ingatan emosi, dan yang ketiga olah tubuh. Nah, pada materi yang olah tubuh itulah yang nantinya kami bisa mengadopsi setidaknya untuk asesmen yang tadi sudah dipaparkan itu sangat bagus sekali. Sekaligus menambahkan dan melengkapi materi yang memang di situ ada yang namanya olah tubuh keterampilan, terus olah tubuh kelenturan. Nah, disitulah yang nantinya saya pikir ini materinya sangat sinkron dan bisa berkolaborasi nantinya. Ya, untuk pertanyaannya mungkin karena kita itu masuknya di jam kurikuler itu kan di kurikuler ya, itu di P5 itu. Jadi nanti mungkin dari kegiatan-kegiatan yang di P5 itulah setidaknya kami dilibatkan untuk menjadi fasil atau pelaksana proyek tadi itu, dan untuk masalah nilainya nantinya bisa saling melengkapi begitu. Ya, apakah dimungkinkan seperti itu Ibu? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusuf atas pertanyaannya. Sangat langsung saja ya Pak, sangat dimungkinkan Bapak. Terima kasih. Mungkin kita bisa berintegrasi. Kalau tadi di program ini sebenarnya saya saya ingin berkolaborasi dengan beberapa mapel di dalam kegiatan program pembelajaran ini, proyek ini. Yang pertama tentunya PJOK, yang kedua informatika, yang ketiga matematika. Mungkin nanti bisa ditambahkan dengan seni budaya ya Bapak. Yang teater ya, teaternya. Nanti kita berkolaborasi untuk informatikanya, kita berkolaborasi dalam hal teknologi atau IT-nya gitu, Bu Iva gitu. Bisa minta tolong pembuatan aplikasinya yang untuk rapotnya atau bagaimana kita koordinasi lagi. Kemudian untuk matematikanya bisa untuk di perhitungannya hasil tes seperti itu, berkolaborasi bersama. Semoga bisa bersinergi bersama untuk menghasilkan produk yang saya rasa penting untuk siswa-siswi kita. Itu saja. Mungkin ada lagi atau cukup? Cukup? Ya. Baik, kalau cukup ya. Baik, kalau dirasa cukup, saya akhiri pemaparan diseminasi tindak lanjut rencana tidak lanjut dari PKG PJOK tahun 2024 ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, atas waktu yang disempatkan untuk hadir dalam komunitas belajar Speduma ini. Saya akhiri untuk
pemaparan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.